jurusan manajemen retail ini sebenarnya jurusan yang seperti apa? Kira-kira prodi manajemen retail ini apa perbedaannya dengan jurusan bisnis yang biasa pada umumnya dan juga jurusan manajemen yang pada umumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Jadi kembali lagi bersama program kami di Podcast Swintalks. Podcastnya Kampus Universitas Widya Nusantara. Nah jadi kali ini saya bersama dua orang dosen dari Prodi Manajemen Retail. Nah jadi bagi teman-teman semua silakan saksikan podcast kami dari awal sampai akhir karena kedepannya akan cukup banyak kami bahas tentang apa sih itu jurusan manajemen retail, bagaimana kedepannya tentang peluang kerja di jurusan ini. Tapi sebelum itu kita akan cari tahu dulu kira-kira siapa sih dua orang narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, jadi halo Ibu. Halo. Oke. Mungkin satu-satu ya dulu ya Bu. Jadi saya mau Ibu bisa memperkenalkan dari namanya Ibu ini asalnya dari mana, kemudian kira-kira sebelumnya Ibu ini kuliahnya di mana, seperti itu. Coba dari Ibu ini dulu, Ibu Mirna lah namanya. Oke. Nama saya Mirna Atola, biasa dipanggil Mirna. Ya Ibu Mirna ya. Nah asal saya sendiri itu dari Banggai Kepulauan, jauh Banggai. di seberang sana. Oke Bu, dari Banggai ya. Iya. Oke. Orang pulau Terus? ini Pak, orang pulau. Ya orang pulau ya Bu. Iya, orang pulau. Oh iya di sebelahnya Luwuk ke sana lagi iya, ya. sebelahnya Luwuk. Luar Luwuk biasa. masih menyeberang lagi kan, naik kapal 5 jam. Oh, oke. Jadi jauh ya saya kesini mengajar. Oke Bu. Terus Bu. Jadi background pendidikan saya itu dari manajemen. Oh, Prodi dari manajemen. Iya. Itu jurusan manajemen biasa atau adakah manajemen tambahan Bu? Oke, jadi di manajemen itu ada 4 konsentrasi ya. Ah. Kalau di waktu kuliah itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama ada manajemen pemasaran, Oke. ada manajemen keuangan, manajemen operasional, dan MSDM. Nah, di sini saya ambil yang konsentrasi manajemen operasional. Di mana manajemen operasional ini kalau di Sulawesi Tengah ini sangat sedikit peminatnya, Pak. Oh begitu. Iya. Oke. Baik, berarti Ibu ini dari Banggai Kepulauan tadi. Iya. Kemudian background Ibu sebenarnya ini adalah dari jurusan manajemen. Tadi apa konsentrasinya? Operasional. Manajemen operasional. Oke. Kemudian selanjutnya ini untuk Ibu cantik yang di sebelahnya ini. Oke. Boleh Ibu perkenalkan dulu tentang dirinya Ibu? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya, nama saya Linda. Ibu Linda. Iya. Oke, Ibu Linda. Jadi asal dari Palu sendiri, khususnya di bagian Sigi, Selatan Sigi, Kulawi Selatan, Pipikoro dari. Wah. Iya. Luar biasa Ibu. Kulawi. Kayaknya itu agak dalam sekali kayaknya Iya. Bu. Dari pedalaman sana. Jadi kegiatan saya di luar dari sebagai seorang dosen, jadi saya yang utama adalah mengurus rumah tangga dan juga wirausaha. Wirausaha luar biasa Bu. Oke. Jadi kira-kira sebelumnya kalau Ibu Linda ini pertama kali menempuh kuliah S1-nya itu di mana Bu dan jurusan apa Bu? Jadi saya menempuh kuliah S1 itu di non-reguler Untat. Oh di kampus. Iya di kampus. Untat di sini ya? Non-reguler Untat sore ya karena paginya saya kerja di perusahaan awalnya. Oh begitu. Ya, jadi kerja di perusahaan Indofood. Indofood. Oke. Kira-kira sebelumnya Ibu itu kalau wirausahanya itu di bidang apa Bu?
Saya di bidang UMKM khususnya kuliner. Jadi menciptakan produk-produk Oh begitu, ya, kuliner. kuliner seperti kopi, Ah, keripik-keripik, terus juga ada kafe juga, Ah, ada bakery juga. berarti Ibu punya brand sendiri begitu? Iya punya. Oh, kayaknya mungkin bisa nanti dikasih masuk di sini Ibu ya. Ya terima kasih untuk Boleh Oke. Bu, sekalian promo kan. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya, tadi kan dua orang ibu-ibu ini kan sebelumnya kan untuk menempuh kuliahnya sama-sama di jurusan manajemen ya. Saya mau cari tahu kira-kira ketika ibu memilih jurusan S1 manajemen ini kira-kira itu memang atas niat ibu dari pertama atau sebelumnya mungkin ibu pernah bercita-cita mau menjadi seorang apa begitu? Tiba-tiba mungkin karena lulusnya di jurusan itu ya sudah ambil saja itu jurusannya. Kira-kira bagaimana dari Bu Mirna dulu? Dari saya dulu Iya. ya. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan Pak ya, saya dari mana. Ah. Nah, kalau kita tahu sendiri kalau orang kampung itu biasanya mereka biasanya itu mau jadi guru. Guru ya. Jadi nakes ya. Nakes. Nah, jadi saya itu dari keinginan orang tua. Orang tua ingin saya jadi guru. Kebetulan, kebetulan waktu sekolah saya itu pintar, bukan pintar ya, sedikit pintar. Sedikit pintar di kayak mata kuliah matematika, fisika itu kan. Nah pada saat masuk kuliah saya memilih jurusan itu matematika. Dan fisika. Kemudian dua itu saja Bu? Kan kemarin ada pilihan untuk tiga jurusan kan. Jadi ya udah sekalian saya ambil 3 saja kan rugi kalau misalkan nggak lolos 2 kan ada 1 cadangan. Nah jadi saya ambil lah itu terus saya jurusan apa karena orang kampung itu kan belum tahu itu bisnis itu apa, jurusan manajemen itu apa kan. Dan saya juga tidak tahu itu jurusan manajemen awalnya saya tidak tahu. Cuman saya dengar sama teman, ambil ini jurusan ini saja, saya ambil manajemen juga. Oh iya oke, saya ambil manajemen dan ternyata Pak yang lulus itu di manajemen. Nah saya ini telepon sama orang tua kan, Pak saya lulusnya di manajemen. Nah ya udah kalau begitu ambil saja manajemen yang lulus saja gitu kan, daripada kan mau ulang lagi, mau bayar kan biasanya begitu harus bayar. Nah jadi sebenarnya bukan dari awal memang tujuan saya mau ambil jurusan manajemen. Tapi karena keterimanya itu ya sudah berarti lanjutkan. Tapi sekarang saya bersyukur alhamdulillah saya masuk di jurusan ini. Luar biasa. Sebelumnya Ibu tadi terlewatkan. Kira-kira kalau dari Ibu Mirna sendiri, Ibu kalau usahanya itu ada tidak Bu? Kalau untuk saya, usaha mungkin belum ada. Tapi saya sekarang saya jadi ya apa namanya? Orang bilang tiktokers. Luar biasa tiktokers. Oke, baik. Jadi nanti mungkin kapan-kapan mungkin kita bisa collab kayaknya nih Bu ya. Boleh sekali Pak. Kalau dari Ibu Linda sendiri bagaimana Ibu? Apakah memang jurusan yang saat ini yaitu jurusan manajemen itu memang dari awal sudah menjadi cita-citanya Ibu atau sama seperti tadi mungkin lantaran keterimanya jurusan itu makanya ya sudah dijalani aja begitu? Ya, jadi kalau dari cita-cita sendiri sih tidak ya Pak, ya itu karena sebenarnya tuntutan pekerjaan karena dulunya saya bekerja di perusahaan untuk meningkatkan kinerja, kualifikasi jenjang karir jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Jadi kita dituntut untuk punya pendidikan yang lebih tinggi juga begitu. Jadi ya saya coba sambil kerja itu tadi saya berkuliah di non reguler dan mengambil prodi manajemen sendiri. Kenapa? Ya karena memang sangat berhubungan dengan dunia pekerjaan saya. Begitu. Seperti itu. Berarti sebelumnya ini mungkin jadi tuntutan keadaan lah. Ketika Ibu masalahnya ini bukan sementara sudah bekerja, sudah nyaman-nyamannya, tiba-tiba disuruh lanjut lah S2-nya, begitu ya? Disuruh kuliah lah, begitu ya?
dulu belum S2. Hmm. Dan S2 saya ini saya dapat dari beasiswa kementerian sendiri. Oh, Ya, dapat beasiswa ya, Ibu dapat kemarin. Beasiswa. Oke. Gitu. Kalau untuk S2-nya Ibu ambil keilmuan apa, Bu? Manajemen lanjutan juga, magister manajemen. Oh, jadi lanjutannya sudah. Iya, Ibu pernah terfikir kan kira-kira ke depannya Ibu ini ketika mulai kuliah S1-nya, kira-kira sebelumnya Ibu sudah terpikirkan kira-kira saya ini mau menjadi seorang dosen atau apa? Atau mungkin kayak saya mau lanjut kuliah saja S1 S2 untuk terus mengembangkan pekerjaan saya sebelumnya. Iya. Jadi Pak awalnya dari S1 tidak ada terpikir untuk Sama jadi sekali dosen. itu. Ya, tidak ada. Kebetulan ada informasi-informasi tentang beasiswa, terus seperti Ibu Mirna juga, kita kan orang pedalaman, Iya. Masih kurang orang yang punya pendidikan tinggi, apalagi perempuan. Iya, itu jadi sudah, Bu. seperti itu. Jadi sebenarnya saya menempuh lagi S2 ini itu sudah untuk meningkatkan sumber daya manusia kita di pelosok seperti itu. Oke. Ibu kemarin beasiswanya itu beasiswa LPDP ya? Saya masih masuk dalam beasiswa 3T. 3T. Kemarin, Oke. itu wilayah yang tertinggal, terluar, yang terdalam. itu. Iya. Oke, baik. Nah kemudian kalau Ibu Mirna nih, nah kita kembali kepada Ibu Mirna. Ibu Mirna kemarin kira-kira terfikirkan tidak mau menjadi seorang dosen lah. Dengan posisi waktu itu kan Ibu kan ini jurusan S1 manajemen ini adalah jurusan yang pilihan terakhir lah, pilihan tambahan. Tiba-tiba Ibu mau melanjutkan S2-nya, pernah tidak terfikirkan Ibu untuk menjadi seorang dosen seperti saat ini? Nah, kalau sudah pas S1 ya Pak, pas sudah menjalani kuliah S1 itu, nah alasan saya lanjut S2 memang saya mau menjadi dosen. Oke, menjadi dosen. Iya, kenapa saya mau jadi dosen? Saya terinspirasi sama salah satu dosen saya yang di S1. Saya lihat dia itu tidak hanya mengajar. Oke, jadi terus? awalnya saya pikir dosen itu kan kerjanya hanya mengajar. Ya, hanya mengajar jadi, saja, Bu. mengajar. Ternyata dosen tidak hanya mengajar. Mereka bisa ke luar negeri, presentasi penelitian, bisa meneliti ke berbagai daerah. Jadi saya anggap dosen ini ternyata keren. Iya, ternyata keren. Dan saya sering konsultasi sama dosen saya itu kan. Nah dia bilang kalau mau jadi dosen minimal ambil S2 dan linear Pak. Jadi jurusan yang S1 lanjut S2-nya juga jurusan yang sama. Jurusan manajemen juga ya Bu. Nah di sini Pak saya ada cerita juga. Ada cerita boleh ya? Oke, seru sekali nih Bu. Silakan Bu. Jadi pas selesai S1 ini saya wisuda kan. Iya. Nah, orang tua itu datang dari kampung, keluarga datang dari kampung untuk wisuda seperti biasanya. Nah setelah itu mereka kembali ke kampung dan saya masih tinggal di sini karena alasan saya belum menerima ijazah karena bapak dekan saya waktu itu masih naik ke Tanah Suci. Jadi belum dapat tanda tangan kan. Belum istilahnya belum ditanda tangan itu ijazah. Jadi belum bisa diambil. Nah jadi tujuan saya bilang nanti sekalian deh pulang karena kalau bolak-balik kan jauh nih dari Banggai Kepulauan ke Palu mau ambil ijazah lagi kan. Iya Bu. Nah jadi sekalian saja deh Pak saya tunggu ijazah dulu. Nah terus ada isu-isu nih bilang kalau S2 itu nanti tahun ini terakhir untuk yang S2 itu hanya 2 tahun. Nanti tahun ke depan itu sudah 4 tahun kayak S1 gitu kan. Iya, jadi saya bilang, waduh kalau mau ambil S2 nanti tahun-tahun ke depan nanti sudah lama sekali. Padahal itu cuma isu ya Pak, sampai sekarang itu S2 masih tetap 2 tahun. Nah, jadi di situ mungkin sudah jalannya ya Pak ya. Iya, mungkin. Nah, terus saya kan dikasih uang sama Bapak sebelum keluarga aku pulang kan dikasih uang jajan. Nah, saya bilang Pak, saya mau lanjut S2. Bapak bilang kalau boleh jangan dulu
Karena kan ini orang tua S2 habis-habisan, apalagi saya kuliah itu sama-sama dengan adik saya berdua. Oh, Jadi, sama-sama, iya, Bu. karena orang tua kan petani Pak ya, jadi agak berat kalau kasih kuliah 2 Oke. orang. Jadi Bapak bilang jangan dulu, mau kuliah, kerja dulu kan, kerja dulu. Nah, saya tuh nekat. Iya, dengan uang yang dikasih, uang 500.000 waktu itu kan. Iya, 500.000 dikasih. Saya tidak pakai jajan uang itu, saya pakai untuk pendaftaran masuk ke S2. Tapi ini coba-coba saja Pak. Jadi saya pikir kalau misalkan saya tidak lulus ya enggak apa-apa kan. Kenapa tidak mencoba dulu itu, mencoba dulu. Nah ternyata setelah saya ikut tes, beberapa hari kemudian saya ditelepon. Ternyata saya lulus gitu. Nah itu kayak bahagia sekali kan Pak, misalnya saya lulus. Padahal tadi hanya coba-coba. Padahal cuma coba-coba. Nah terus saya teleponlah orang tua kan, telepon bapak, karena memang saya itu lebih dekat ke bapak ya. Jadi apa-apa itu saya selalu konsultasikan ke bapak. Nah saya tanya, Pak saya lulus apa dulu ini gitu kan, lulus S2, kapan kamu daftarnya kan? Berarti ini posisinya orang tuanya ibu ini belum dikasih kabar sama sekali kalau ibu mau lanjut S2. Iya, awalnya kan saya izin tapi tidak dikasih izin. Oh begitu, oke. Iya, karena bapak pikirkan kalau S2 itu kan biayanya besar. Jadi saya bilang, Pak saya kan sambil kerja, bisa kan kuliah, kalau S2 itu kuliahnya malam. Jadi saya bisa sambil kerja. Kan jadi misalkan ada kekurangan baru saya minta ke bapak gitu kan. Jadi bapak bilang ya sudah kalau begitu, tapi kalau misalkan putus di tengah jalan jangan salahkan bapak ya. Itu saya bilang iya, yang penting saya sudah coba dulu Pak. Nah terus karena memang kan tujuan saya mau jadi dosen ya Pak, jadi harus memang gitu. Ibu cita-cita awalnya memang sudah menjadi seorang dosen, ya, mau menjadi seorang dosen. Pas saya satu itu kan yang saya cerita tadi, saya terinspirasi pada salah satu dosen saya. Nah alhamdulillah sekarang saya bisa jadi dosen. Oke, luar biasa Bu. Oke, kira-kira kalau sebelumnya Ibu ini lanjut S2-nya di kampus yang sama atau? Iya, lanjut di kampus yang sama. Di tahun berapa itu Bu? Saya selesai S1 itu tahun 2016 langsung kan. Oke, 2016. Saya langsung lanjut. Terus saya selesai itu di tahun 2018. S2-nya ya? Iya, saya selesai di tahun 2018, 1 minggu sebelum gempa di Palu. Itu wah luar biasa Bu. Berarti bulan September ya Bu? Iya September. Wisudanya itu saya masih ingat sekali tanggal 20 September. Tanggal 28 kan gempa ya Pak. Iya. Jadi 1 minggu setelah wisuda gempa di Palu. Dan saya menjadi salah satu korban. Luar biasa Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu, ini Ibu sebelum Ibu kerja di sini, kira-kira Ibu sebelumnya backgroundnya pernah kerja di mana Bu? Ini Pak, kalau cerita agak sedikit panjang sih, soalnya perjalanan ini kayak berliku-liku. Diringkas saja Bu. Ya, oke. Jadi sebelumnya saya kerja di Banggai Kepulauan sebagai fasilitator penyediaan air bersih dan sanitasi. Oh luar biasa. Iya. Oke, dan pada akhirnya setelah melewati jalan yang luar biasa lika-likunya, akhirnya Ibu menjadi seorang dosen di kampus Widya Nusantara. Saya mau tahu kira-kira bagaimana caranya Ibu itu sampai Ibu bisa keterima di sini, sampai menjadi seorang dosen di sini. Jadi Pak, sebenarnya jadi masuk sebagai seorang dosen di perguruan tinggi itu tidak mudah. Menurut saya Pak, tidak mudah. Ya. Karena saya pernah kasih masuk lamaran di salah satu kampus yang ada di Luwuk ya. Iya. Dan saya tidak dapat respon. Oh gitu. Iya, jadi awalnya itu saya sudah putus asa untuk jadi dosen sih Pak. Soalnya saya pikir mungkin kalau jadi dosen itu hanya orang-orang yang punya koneksi gitu kan. Orang dalam. Iya, orang dalam lah istilahnya. Saya kan tidak punya siapa-siapa. Iya. Nah, tapi
Waktu itu saya dapat lowongan di share di mana ya, di Soal Palu mungkin ya Pak. Oh. Nah ya udah saya coba-coba deh, saya coba daftar juga dan alhamdulillah diterima. Tuh. Diterima di kampus ini ya? Iya di kampus ini. Sebagai dosen jurusan? Manajemen retail. Iya, oke. Kalau Ibu Linda sendiri bagaimana Bu? Kira-kira perjalanannya Ibu sampai diterima di kampus ini dan menjadi seorang dosen jurusan manajemen retail di kampus ini? Ya perjalanannya awalnya karena ini ya ada akreditasi kampus. Oke. Akreditasi kampus. Terus untuk menjadi universitas itu kemarin. Oh iya ya. Jadi kita direkrut. Jadi ada beberapa calon dosen yang direkrut. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan kembali lagi tahun kemarin saya pertanyakan ke sini ya bagaimana perkembangannya. Cuma kan mahasiswanya masih sedikit ya. Jadi tenaga dosennya mungkin belum banyak yang bisa diterima. Oh begitu. Oke. Baik. Sekarang kita Ibu masuk ke pembahasan inti nih Bu. Yaitu tentang prodi manajemen retail. Oke. Sebelumnya menurut Ibu jurusan manajemen retail ini sebenarnya jurusan yang seperti apa? Jadi sebenarnya Pak kalau di Sulawesi Tengah ya masih sangat asing ya manajemen retail. Bahkan pernah saya ditanya sama dosen-dosen kita di UWN sendiri ini, tanya, Ibu manajemen retail itu apa? Oke. Dan ternyata memang manajemen retail masih banyak yang tidak tahu. Masih banyak sekali Bu, soalnya saya itu pasti terima pertanyaan, Kak ini jurusan manajemen retail ini apa Kak? Iya itu pasti. Kan. Nah jadi mungkin salah satu alasan kenapa mahasiswa kita masih sedikit, masih kekurang ketidaktahuan masyarakat tentang prodi manajemen retail ini sendiri kan. Iya. Nah jadi di sini saya mau jelaskan apa itu manajemen retail sedikit. Jadi manajemen retail itu semua aktivitas yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Oke, baik. Selain itu kira-kira kalau dari Ibu Linda sendiri? Jadi kalau dari saya sendiri keunggulan dari prodi manajemen retail itu mempunyai prospek kerja yang lebih luas dan lebih kompleks seperti itu. Jadi kenapa dibilang lebih luas dan lebih kompleks? Ya, karena lulusan-lulusan kita nantinya dibekali dengan ilmu-ilmu manajemen operasional, dibekali dengan ilmu-ilmu manajemen operasional, pemasaran, keuangan, teknologi, SDM dan komunikasi. Jadi tidak semua prodi itu yang sekompleks itu. Kalau ini kompleks sekali berarti. Iya, kompleks sekali. Jadi berkuliah di UN ini sendiri betul-betul sangat sangat berkelas menurut saya. Berkelas luar biasa. Karena di sini fasilitasnya sudah lengkap Pak. Dari prodi-prodi lain misalnya gizi dan kesehatan kan didukung dari laboratoriumnya, dari tenaga ahlinya, dosen-dosen yang profesional. Iya betul sekali itu. Terus bisa dikolaborasi bagaimana cara pemasaran produknya ini setelah menghasilkan ya. Berkolaborasilah dengan bisnis dan digitalnya ya, dengan manajemen retail dan digitalnya begitu. Untuk mendistribusikan bagaimana strategi-strategi pemasaran. Begitu juga dengan Fakultas Bisnis dan Ekonominya kan dari prodi manajemen retail dan bisnis digital. Jadi kan misalnya membuat satu produk, ya jadi bisa didukung dari penelitian-penelitian tentang nilai gizinya yang lebih lanjut.
Jadi itu semua menunjang untuk pemasaran yang lebih baik seperti itu. Oke. Baik, luar biasa Ibu Linda ini. Oke. Ibu, kebetulan saya ini kan merupakan tim dari penerimaan mahasiswa baru. Makanya saya itu biasanya itu terima berbagai macam pertanyaan ya, yaitu salah satunya pertanyaan tentang jurusan S1 Manajemen Retail ini. Itu cukup banyak yang tanya sama saya. Ketika mereka datang sama saya, mereka tanyakan, "Kak, ini kan prodi baru ya di kampusnya Kakak?" Saya bilang, "Iya." Kira-kira prodi Manajemen Retail ini apa perbedaannya dengan jurusan bisnis yang biasa pada umumnya dan juga jurusan manajemen yang pada umumnya? Apa perbedaan dari 3 jurusan ini, Kak? Ya, siapa yang mau bahas? Ibu Linda. Ya, Oke. Jadi perbedaannya dari jurusan ekonomi ya, dulunya ekonomi. Ekonomi, ya. Ujung-ujungnya tadi Ibu Mirna bilang sudah ada operasionalnya, Ya. sudah ada manajemennya sendiri, keuangan ya. Jadi kalau saya dari manajemen retail sendiri sebenarnya lebih spesifik lagi, Pak. Jadi saya baru mengajar pun saya kaget. Iya. Oh, Kagetnya anak-anak sudah dikasih materi ini. Ya, anak-anak sudah dapat materi ini ya tentang faktor geografis apa semua yang meningkatkan ya. Dan kebanyakan kemarin materi-materi itu saya dapat, saya tidak tahu lah. Ini kan perkembangan pendidikan ini Bu. ya, Cepat juga cepat, ya. dibantu dengan teknologi dan sebagainya. Jadi saya waktu itu dapat materi itu nanti di S2 manajemen operasionalnya ya. Tapi mereka sudah dapat S1. Sudah dapat S1. Di S1 sudah diajarkan dan kemarin saya kasih materi, saya tanya jawab begitu ya. Maksudnya di luar kepala, sangat inilah ada beberapa mahasiswa. Sudah di luar kepalanya mereka materi itu, Bu? Di luar kepala. Jadi tinggal bagaimana mengaplikasikan ilmu itu sendiri. Jadi kemarin saya sama teman-teman kami bersepakat bagaimana anak-anak ini lebih banyak kegiatan di lapangan. Jadi lebih banyak ini ya Ibu ya. Iya. Langsung turun lapangan seperti itu. Oh, prakteknya langsung ya, Bu? Langsung, iya. Biar tidak hanya materi saja karena beda teori dengan kenyataan nanti di lapangan seperti itu. Oke. Kalau dari Ibu Mirna sendiri bagaimana, Bu? Sudah benar tadi yang disebutkan Ibu Linda. Iya. Jadi manajemen retail itu mereka belajar tentang manajemen pemasaran, manajemen operasional, keuangan, MSDM. Jadi semua yang saya sebutkan konsentrasi tadi yang waktu S1 kan kalau kita harus memilih kan. Iya, kita mau masuk manajemen apa? Operasional jurusan maksudnya konsentrasi apa. Nah, tapi kalau di manajemen retail ini kita mempelajari semuanya. Dan kompleks sekali ya, Bu. Baik, kemudian kan tadi Ibu Linda juga sudah katakan tadi bahwa mahasiswanya kita ini kan sering kali praktek di lapangan. Nah, kira-kira kalau prakteknya itu kemana saja, Bu? Ke perusahaan retail kah? Atau kayak contohnya kayak ke perusahaan kayak biasanya kan ya kalau yang kita ketahui nih perusahaan retail itu kayak Alfamart, Indomaret, yang skincare begitu ya. Nah, kalau prakteknya mereka biasanya kemana saja, Bu? Jadi rencananya nanti praktek ada beberapa di perusahaan retail ya. Jadi ada juga yang di gerai-gerai UMKM. Ya, ada juga mungkin di kafe ya Bu ya. Kafe-kafe memang yang mau bekerja sama. Yang mau bekerja sama dengan kita kampus kan kami ya. mesti izin dulu. Bersedia tidak mahasiswa kita turun di situ. Oke. Kalau dari Ibu Mirna, kalau untuk prakteknya biasanya ada tidak praktek yang kayak keluar kota, keluar pulau begitu? Apakah ada nantinya mungkin atau mau direncanakan dulu? Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Untuk anak-anak yang anak mahasiswa kita kemarin sudah ada yang program MBKM ya. MBKM itu ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan. Ke Kalimantan langsung ke perusahaan luar biasa. Pos. Jadi kalau untuk manajemen retail Pak ini kita baru 1 angkatan.
Oh iya, baru satu Bu. angkatan. Jadi kita istilahnya kita di sini memulai dari nol ya. Oke. Kemudian melanjutkan tadi, kalau dari Ibu Linda sendiri, apakah peluang kerja jurusan manajemen retail ini hanya bisa di perusahaan retail seperti Indomaret atau Alfamart, atau bisa mungkin di perusahaan-perusahaan yang lainnya? Ya, retail itu bukan berarti barang campuran ya. Ya. Jadi retail itu apa saja barang dan jasa hasil produksi yang bisa diproduksikan dan bisa sampai akhirnya didistribusikan tuh ya. Jadi untuk siap dijual ataupun jasa kita. Jadi itu termasuk retail. Jadi di pemerintahan bisa. Semua pokoknya. Semua pekerjaan ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga ini pertanyaan, Bu. Bagaimana prodi manajemen retail ini mempersiapkan mahasiswanya menjadi mahasiswa yang profesional yang sukses di bidangnya? Jadi Pak, dosen-dosen di manajemen retail ini rata-rata mereka sudah punya usaha sendiri. Oh begitu Bu? Iya, rata-rata seperti Ibu Linda punya usaha, terus dosen-dosen yang lain. Jadi kalau misalkan mengajar itu, mereka materinya tidak hanya kayak materi toh seperti Ibu Linda bilang. Jadi mereka studi kasus gitu kan, studi kasus langsung. Karena mereka memang sudah terjun langsung ke dunia bisnis ya. Jadi mereka sudah paham. Sudah paham apa. Jadi biasanya kan kalau misal di kampus itu kan hanya materi. Nah, pas selesai terjun ke dunia kerja. Kok beda apa yang dijelaskan di kampus dengan yang terjadi di dunia kerja. Nah, dengan adanya dosen-dosen yang memang sudah punya usaha memang ya. Jadi kita mengajar itu kurikulumnya kita sesuaikan. Disesuaikan dengan perkembangan pendidikan. Perkembangan dunia industri sekarang gitu. Oke. Kalau dari Ibu Linda, bagaimana kira-kira kalau menurut Ibu Linda ini ke depannya? Apakah jurusan manajemen retail ini 5-10 tahun ke depannya apakah masih sangat-sangat akan dibutuhkan? Sangat dibutuhkan sekali. Ya, karena perjalanan waktu yang saya amati saat ini maupun itu swasta ataupun pemerintahan ya masih harus diatur lah kembali manajemen operasional mereka ini sendiri. Terutama untuk dunia sekarang ini oke lah. Manajemen retail ini berkembang, teknologi ini berkembang, semua ilmunya berkembang. Tapi yang utama saat yang dibutuhkan adalah yang sangat-sangat mendukung itu dari manajemen SDM-nya sendiri. Ya, jadi itu yang kalau saya sih yang saya bekali betul-betul itu yang paling saya tekankan itu dari SDM. Kalau yang lain kan teori terus. Iya. Teori terus nanti kita turun ke lapangan bisa kita inilah. Tapi kalau dari SDM-nya membentuk SDM ini itu yang susah. Nah, jadi itulah kita membuat cara mengajar kita sendiri dengan beberapa dosen. Jadi kemarin kita beremuk bagaimana mahasiswa kita itu harus turun lapangan seperti itu. Harus langsung uji coba. Iya. Jadi siap kerja Pak, kerja. Di situ mereka bisa mempelajari, jadi bukan cuma ilmunya saja, attitude, etikanya seperti apa. Semuanya dibentuk di situ ya Bu? Semuanya dibentuk di situ, biar tahan banting lah ceritanya. Oke, luar biasa. Ya, jadi kalau dari Ibu Mirna, ini kan Ibu bilang tadi katakan bahwa cukup banyak atau semua dosen yang mengajar di jurusan manajemen retail ini ataupun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mereka adalah dosen yang juga sudah punya background
wirausahanya sendiri. Nah, berarti targetnya nantinya berarti Ibu akan menciptakan lulusan yang bisa berwirausaha ya? Iya, pastinya itu. Nah, alhamdulillah Pak, anak-anak kami walaupun masih semester 2 ya Bu, mereka sudah bisa membuat bisnis plan. Oh, sudah sudah ada yang bisa buat bisnis plan begitu ya Bu? Bisa. Sekarang mereka sudah bisa. Di semester 2 ini mereka sudah bisa merencanakan bisnis. Jadi mereka membuat bisnis apa sih yang kira-kira cocok atau yang mereka minati, dan mereka buat perencanaan bisnisnya. Nah, hari ini mereka ada ikut lomba. Lomba apa itu Bu? Lomba apa dulu namanya? Apa kewirausahaan? Oh, yang dibuat oleh HIPMI itu ya Bu? Iya, HIPMI. Sekarang hari ini mereka ada ikut lomba itu. Jadi mereka buat business plan. Jadi mereka sendiri yang buat, kita hanya mendorong. Semoga hari ini teman-teman yang ikut di lomba bisa menang. Oke. Baik. Baik. Nah, selanjutnya Ibu Linda. Ini kan saya juga ini dari tim PMB sering sekali terima pertanyaan yang cukup banyak sekali ditanyakan oleh calon mahasiswa kita. Jadi pertanyaannya mereka itu adalah, berapa besaran biaya untuk bisa kuliah di prodi manajemen retail ini, dan apakah ada beasiswanya atau tidak? Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang sangat bagus karena di tahun ini dari program studi manajemen retail sendiri mendapatkan banyak sekali kemudahan. Oke, kemudahan seperti apa itu? Kemudahannya itu seperti banyak potongan biaya masuk ya, masuk yang sebenarnya itu sampai selesai bisa mencapai 25 juta, tapi ya di tahun ini mendapatkan potongan dari semua biaya itu menjadi sampai berkuliah sampai 8 semester itu di Universitas Widya Nusantara ini hanya memakan biaya sebesar 16 juta, dan ini tidak ada bisa didapatkan di kampus-kampus lainnya. Dan bisa kita hitung mungkin perharinya hanya dapat berapa itu Pak per hari? Jadi kalau 16 juta selama kuliah berarti 2 juta per semester ya Bu? Iya. Kalau 2 juta per semester berarti teman-teman bisa kuliah di kampus Widya Nusantara hanya dengan Rp11.000 per hari. Teman-teman sudah bisa duduk untuk belajar dan menjadi lulusan dari kampus Widya Nusantara di jurusan manajemen retail. Wow, sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk khususnya di program studi manajemen retail ini, kita dari biaya Rp25 juta sampai selesai karena yayasan baik, jadi kita dapat beasiswa, potongan kuliah, tidak perlu lagi membayar biaya perlengkapan, terus biaya pembangunan, dan dapat potongan biaya semester. Jadi yang awalnya itu per semester 2.500.000 menjadi Rp2 juta saja. Jadi 8 untuk keseluruhan biayanya kuliah di program studi manajemen retail ini selama 8 semester, ya 4 tahun ya Pak, ya 4 tahun itu hanya membayar Rp16 juta saja. Luar biasa. Oke, jadi Ibu Mirna bukan hanya mendapatkan banyak potongan-potongan biaya. Berkuliah di manajemen retail ini juga didukung dengan fasilitas yang sangat lengkap dan sangat nyaman, seperti ruang belajar yang ber-AC, ada fasilitas wifi-nya, ada perpustakaan digitalnya, dan yang sangat wow di sini ini ada ruangan podcast ini ya. Ini bertujuan untuk mahasiswa untuk memberikan informasi informasi tentang
materi-materi pembelajaran atau keterampilan-keterampilan dan juga untuk promosi-promosi produk. Ya, disinilah tempatnya seperti itu. Jadi Pak, ruangan podcast ini juga bisa digunakan untuk mahasiswa, tidak hanya dosen ya Pak? Oke. Jadi bagi calon mahasiswa kami yang kedepannya yang mau kuliah di sini, teman-teman juga bisa menggunakan ruangan podcast ini. Entah teman-teman kayak mau belajar editing kah, mau belajar mau menjadi narasumber di ruangan ini, itu bisa sekali teman-teman semua. Jadi ruangan podcast UN ini bisa diakses oleh setiap mahasiswanya Universitas Widya Nusantara. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, ini kita masuk di detik-detik akhir dari podcast kita. Oke. Jadi saya mau Ibu kasih pesan, ajakan untuk setiap calon mahasiswa bahwa jangan ragu untuk memilih jurusan manajemen retail. Bahwa jurusan manajemen retail ini merupakan jurusan yang prospek kerjanya itu sangat-sangat besar dan sangat dibutuhkan di beberapa tahun ke depannya. Mulai dari Ibu Birna dulu. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung memilih jurusan apa. Jadi untuk teman-teman yang punya jiwa bisnis, program studi manajemen retail ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Apalagi program studi manajemen retail ini pertama di Sulawesi Tengah. Nah, jadi lulus dari sini kalian bisa jadi manajer, kalian bisa jadi supervisor, konsultan bisnis retail, digital marketing, dan tidak hanya itu, kalian juga bisa jadi entrepreneur atau wirausaha mandiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya dari Ibu Linda, kira-kira pesannya bagi mahasiswa yang mau mendaftar di kampus IDN Nusantara bahwa jangan ragu dengan jurusan manajemen retail ini, karena jurusan ini merupakan jurusan yang sangat banyak peluang kerja ketika kita lulus nanti. Wah, pesannya Bu. Oke, jadi buat adik-adik yang masih bingung mencari jurusan apa yang ingin dipilih, langsung saja daftar ke Universitas Widya Nusantara, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi kita adalah prodi manajemen retail. Jadi prodi ini bukan hanya dikhususkan buat adik-adik yang baru tamat sekolah, yang ingin mencari gelar S1, tapi juga bagi pengusaha-pengusaha muda, ibu-ibu rumah tangga, pelaku-pelaku usaha UMKM, baik pun pemerintahan yang ingin mengembangkan lagi ilmu manajemennya, ingin mendapatkan strategi bisnis, strategi manajemen, cepat kamu daftar ke sini saja, Universitas Widya Nusantara. Nanti kamu ketemu dengan kita dosen-dosen ini. Kece, asik. Oke, jadi bagi teman-teman semua, tidak perlu ragu lagi. Kalau teman-teman kuliah di kampus Universitas Widya Nusantara, jurusan manajemen retail, teman-teman bisa menciptakan peluang usaha itu sendiri. Ataupun bahkan teman-teman bisa bekerja di perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintahan. Nah, dengan kuliah yang cukup murah, hanya dengan 2 juta rupiah per semester, 16 juta sampai dengan selesai, kalian sudah bisa mendapatkan gelar sarjana manajemen retail. Tunggu apa lagi? Silakan daftarkan diri Anda di link kami, yaitu di http://epmb.un.ac.id. Oke, jadi terima kasih kepada ibu-ibu dosen kami yang kece-kece abis di jurusan manajemen retail. Nanti mungkin kita akan agendakan lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas terkait jurusan manajemen retail. Nah, jadi kalau untuk hari ini cukup sekian saja dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi.